Itu secara trendline yang jangka panjangnya pun dia mesti dalam kondisi yang uptrend teman-teman nih. Tuh ya teman-teman bisa lihat dia mesti dalam kondisi yang uptrend. Halo semuanya, balik lagi di channel Ruang Upside. Di video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham pilihan menggunakan analisa teknikal. Dan di video ini disclaimer on terlebih dahulu tidak ada ajakan jual maupun beli. Video ini sifatnya adalah edukasi, jadi bagi teman-teman yang nyari rekomendasi beli atau jual, berarti bukan di sini tempatnya, oke? Dan ya harapan kami di tim Ruang Upside biar teman-teman tuh setelah menonton video ini bisa menganalisanya lagi, ya, menganalisa secara mandiri sehingga tidak terkena pom-pom dari influencer manapun, ya, tidak gampang FOMO, oke? Semoga dapat dipahami. Kita langsung mulai aja dari IHSG terlebih dahulu. Di IHSG hari ini dia ditutup turun minus 0,61% ya. Setelah sebelumnya dia sempat naik sebenarnya nih ya. Kalau kita lihat, kita perhatikan nih bentuk candlenya dia sempat naik dan kita coba ukur ya kenaikannya berapa persen. Kalau dari level yang harga kemarin atau level kemarin, ini kenaikannya tadi cukup lumayan ya di atas 0,74%. Dan namun sayangnya di penghujung sesi 2 tadi ya berakhir dengan minus 0,61%. Dan seperti yang teman-teman ketahui ya, kalau sering nonton channel Ruang Upside, ya di sini ada area supportnya ya. Jadi berkali-kali disampaikan di sini ada area support kuatnya. Sampai hari ini sih memang belum ditembus gitu ya, masih dalam kondisi yang sideways gitu ya. Mungkin market bingung juga gitu ya. Apalagi banyak yang sudah ini ya, banyak emiten yang sudah mengeluarkan laporan keuangannya, kita tinggal lihat aja gitu ya. Kalau yang suka fundamental banget, ini momentumnya bisa jadi seperti itu. Tapi yang bukan aliran fundamental, aliran analisa teknikal, mungkin nunggu momentum yang tepat seperti rebound ataupun reversal. Oke, kita lanjut ke saham yang pertama, yaitu DSNG yang berkaitan dengan persawitan ya. Kemarin saya sampaikan ada berita dari bisnis.com ya bahwa Indonesia akan ini ya di tahun 2026 ini mengurangi import solar ya 50% sebesar 50%. Penggantinya apa ya? Sawit ya untuk dijadikan B50 jadi biosolar nantinya. Dan tentu saja ya ini akan berdampak ya berkorelasi dengan saham-saham persawitan gitu ya. Di saham DSNG hari ini dia ditutup turun ya minus 2,31% dan kalau kita cek ya di atas ini memang dia ada area resistennya guys ya di atas ini dia ada area resistennya. Nah ini ya di 1745 sampai 1780 itu merupakan area resisten yang nampaknya cukup kuat gitu ya. Dan untuk area supportnya sendiri itu berada di kisaran sini ya guys ya. Nih. Ini merupakan area supportnya, jadi teman-teman bisa perhatikan aja nih area ini untuk saham Dharma Satya Nusantara. Karena saat ini dia rejection dari area resistennya guys ya. Apakah tidak kuat? Ya belum tentu juga. Karena bisa jadi skenario yang pertama ya dia dia mencoba naik, mencoba tembus, terus tidak kuat, mungkin ngumpulin barang di bawah, baru deh dia tembus lagi. Ini skenario yang pertama. Tapi skenario keduanya bisa saja ya dia naik, dia ya dan sekarang nggak kuat, ya dia akan ke bawah dan pada akhirnya dia tembus area supportnya. Bisa aja seperti itu, gitu. Dan skenario ketiga ya bisa aja dia ke bawah dulu ke area supportnya ya dia naik ya terus tertahan di area resisten dia ke support baru deh dia naik lagi gitu bisa aja seperti ini langsung jebol area resistennya gitu jadi silakan teman-teman amati aja area support and resistennya ya di jangka waktu yang ya jangka waktu pendek lah ya short term lah ya nggak nggak panjang-panjang banget karena kalau kita lihat ya ini area resistennya sudah beberapa kali rejection sih memang nih ya satu nih dua ya ini tiga ini empat ya oke jadi sudah 4 kali dan sama hari ini mungkin 5 kali rejection kan berarti nah kalau sudah 5 kali rejection ya kecenderungannya kalau ke 6 kali dan seterusnya biasanya akan berkurang tuh kekuatannya ya sehingga memudahkan untuk jebol area resistennya jadi seperti itu untuk saham DSNG bisa diperhatikan nih area support dan resistennya oke.
Secara tren lain sih memang dia masih ini ya, masih dalam kondisi yang uptrend karena sebelumnya sudah patah tren di sini. Nah, ini ya dia sudah sudah patah tren dan saat ini dalam kondisi yang uptrend. Oke. Kita lanjut ke saham yang selanjutnya yaitu ada TAPG, Triputra Agro ya. Nah, di saham Triputra Agro Persada ini kalau kita lihat ya dia juga sedang mendekati area resistennya. Dan ya area resistennya ini dia nampaknya mau ke all time high-nya ya, ATH-nya ya. Jadi kalau kita coba gambarkan ini ya ini merupakan area resistennya guys ya. Di 1900 sampai 2000-an lah ya kurang lebih itu merupakan area resistennya dan per hari ini ya dia sudah menyentuh ya level area resistennya di 1900 dan tertahan di 1900. Apakah besok mampu untuk breakout ya dan membentuk all time high ya kita lihat aja nih untuk saham TAP G. Tapi yang jelas ya memang secara momentum dia ada ya. Secara kondisi kondisi tren lainnya pun dia uptrend, dia sudah patah tren gitu kan. Yang tadinya downtrend, dia sudah uptrend, dia naik lagi. Dan kalau kita lihat ya kondisi yang sekarang ya ini mesti tergolong uptrend, dia belum patah tren lagi ya teman-teman ya. Lalu kalau kita cek ini kan area resistennya ya gitu ya. Coba ini ya, kita coba untuk skenariokan kalau dia berhasil breakout bagaimana. Ya kalau berhasil breakout ini skenario yang pertama, dia akan retest gitu ya. Dia akan retest lalu naik lagi. Ini skenario yang pertama. Lalu yang kedua, kalau dia nanti nggak kuat ya, dia akan kemana nih arah selanjutnya? Dia kemungkinan ke arah supportnya. Di mana? Nah, di sini teman-teman nih. Area support yang terdekatnya ada di sini. Ini merupakan area support yang terdekatnya di 1755 sampai 1800 yang sebelumnya sudah berhasil ditembus. Jadi dua skenario ini yang bisa saja terjadi dan ya teman-teman perhatikan aja ya untuk area support dan resistennya dan tentu saja disclaimer on ya tidak ada ajakan beli atau jual. Silakan teman-teman coba dianalisa lagi ya biar teman-teman tuh nggak FOMO ya biar teman-teman juga bisa mandiri dalam menganalisanya. Tapi kalau teman-teman nggak bisa menganalisanya dengan analisa teknikal, ya saran saya mendingan belajar dulu deh, ya beneran belajar dulu. Mau terjun ke saham, ya kalau terjun ke saham tanpa ilmu, tanpa skill analisa, saran saya mendingan jangan. Lebih baik teman-teman ya sayang duitnya lah ya. Tapi kalau teman-teman memang pengen serius ya trading di saham sebelum-sebelumnya dan teman-teman pengen pengen belajar gitu ya bagaimana sih yang benar. Nah, belajar aja salah satu analisanya. Bisa analisa fundamental, bisa analisa teknikal, bisa analisa bandarmologi. Dan yang paling mudahnya yang mana, Mas? Yang paling mudah ya analisa teknikal ini, gitu ya. Mudah dipahami untuk pemula gampang lah, insya Allah gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen belajar serius, ya teman-teman bisa cek aja di YouTube-YouTube orang itu kan banyak ya. Tapi memang materinya tidak tersusun rapi tidak terstruktur. Kalau yang mau terstruktur ya teman-teman bisa cek aja di deskripsi itu. Itu ada link e-course Mahir Analisa Teknikal ya. Jadi di dalamnya tuh teman-teman bisa belajar ya, bisa belajar mulai dari A sampai Z ya semuanya lah. Cara menentukan support resisten, cara menentukan trend line seperti ini, cara menentukan Fibonacci hingga cara menentukan titik entry dan titik stop loss-nya ya. Tidak ada pom-pom-pom-poman di situ ya teman-teman benar-benar diajak untuk belajar ya teman-teman diajak untuk meningkatkan skill teman-teman dalam analisa teknikal itu semuanya ada di Mahir Analisa Teknikal. Sekarang buka batch kedua, batch pertamanya sudah tutup dan nanti kalau batch keduanya ini sudah full langsung saya tutup ya. Tanpa babi ibu langsung saya tutup. Jadi teman-teman silakan dimanfaatkan aja ya waktu yang tersisa ini untuk daftar langsung aja check out di link yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut aja ya ke saham yang berikutnya yaitu ada Gosco. Oke, nih di saham Gosco juga kalau kita cek ya berdasarkan trendline, nah ini ya salah satu fungsi trendline. Nah ini kita coba cek, kita coba ukur. Ya memang kalau dilihat ya, kalau kita gabungin dengan dengan pucuk-pucuknya ini, high-nya ini, hari ini sih dia sudah patah tren ya, tapi belum terkonfirmasi. Kita tunggu mungkin 2 atau 3 candle lagi, baru bisa kita validasi bahwa dia memang sudah patah tren gitu.
Ini kalau ditarik dari sini. Kalau kita tarik dari atas sini, ya, kalau kita tarik dari atas sini, nah ini ya, hampir patah tren, belum patah tren ya. Jadi untuk saham Gosko, ya sedang mendekati lah ya, mendekati area tren lainnya. Dan ya, kita coba lihat dulu dari sisi support dan resistennya. Ya, ini area resistennya, teman-teman di sini, ya. Ini merupakan area resistennya. Jadi nanti dia akan terhadang tuh ya, terhadang area resistennya di situ. Untuk area supportnya sudah jelas lah ya di situ ya. Nih di sini. Sekarang area ini sebenarnya sebelumnya area resisten gitu ya. Tapi sekarang nampaknya menjadi area support dan ya kita coba skenario kan kalau dia berhasil breakout atau berhasil naik kembali dia akan arahnya kemana nah ya. Ini ya. Kalau dia ketahan dia akan ke bawah ya. Terus dia apa ke area support lagi. Itu skenario yang pertama. Tapi kalau dia berhasil jebol ya, dia langsung breakout dan retest di area resisten ini teman-teman. Kalau berhasil jebol. Tapi kalau tidak berhasil jebol ya, dia misalkan dia jebol tapi hanya false break gitu ya. Nah, dia kemungkinan akan ke area support bawahnya lagi. Jadi bisa diperhatikan nih ya, area-area ini merupakan area support dan resisten dan inilah pentingnya analisa teknikal ya. Jadi kita harus valid juga menentukan support dan resisten, nggak bisa asal-asalan juga gitu. Harus benar-benar sesuai support resistennya di mana ya. Itu harus sesuai karena kalau nggak sesuai biasanya harga tuh tidak respect gitu. Dalam artian tidak respect tuh harga tuh nggak akan bereaksi di support dan resisten tersebut gitu teman-teman. Makanya kalau teman-teman mau memahaminya lebih dalam bisa belajar di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi. Langsung dicek out aja teman-teman. Oke, kita lanjut ke BWPT saham BWPT. Di saham BWPT kalau kita lihat dia sedang berada di area resistennya teman-teman. Ya, ini merupakan area resistennya. Setelah sebelumnya dia turun cukup jauh ya, nih ya, ini kan area supportnya, dia berhasil mantul dari area supportnya dan sekarang tertahan di area resistennya. Nah, apakah besok dia mampu ya untuk tembus area resistennya? Ya kalau dia tembus ya dia akan koreksi terlebih dahulu. Jadi jangan FOMO teman-teman ya. Terkadang kita ini retail-retail ini gampang FOMO, apalagi yang pemula gitu kan. Gampang FOMO-nya itu dalam artian, wah harga naik tinggi, wah saya takut ketinggalan, beli pada akhirnya ya. Terus ketika sudah beli, loh kok turun? Padahal turunnya bisa jadi cuma retest, bisa jadi gitu kan. Nah, terus ketika, oh iya ternyata cuma retest, mungkin teman-teman ada yang berpikiran begitu. Ternyata tidak. Skenario kedua, ketika dia berhasil breakout, ya teman-teman nih, ketika dia berhasil breakout, ternyata dia nggak kuat, dia turun lagi sampai area support. Waduh, gimana nih? Biasanya panik kayak gitu. Makanya jangan ngejar harga yang sudah terbang tinggi gitu teman-teman. Ya secara psikologis mungkin kita ngeliatnya waduh sayang banget nih kita ketinggalan kereta nih ya kan. Tapi ternyata ya setelah kita masuk malah harganya turun gitu. Makanya nah di materi mahir analisa teknikal tuh diajarin titik entry dan titik stop loss yang ideal tuh seperti apa diajarin teman-teman gitu ya. Jadi insya Allah worth it sih untuk teman-teman apalagi yang pemula ya. Jangan trading saham kalau teman-teman belum menguasai skill analisa teknikal. Karena itu hal yang paling basic, hal yang paling mendasar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi diperhatikan aja nih area support dan resistennya dan kalau dia tidak kuat nih besok bisa jadi dia langsung drop ya. Ini kan area resistennya. Jadi dia langsung drop ke bawah nih ke area supportnya. Begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Antam. Oke, di saham Antam, kalau kita lihat hari ini dia ya tidak kemana-mana. Sebenarnya udah naik sih ya. Namun ada yang jualan ternyata ketika harganya naik sehingga harganya tidak kemana-mana. Dan kalau kita cek ya dia sedang berada di area supportnya teman-teman ya. Ini merupakan area support. Ya, dan ya di area support ini jadi sangat penting ya, momentum yang sangat penting karena kalau kita kombinasikan dengan volume nih ya volume ya nah ini volume nah ketika ini kan ada ini ya ada pattern ya yang terbentuk ya nih ini patternnya nih ini pattern kita coba cek dulu ya patternnya ya ini pattern nah nah ini juga pattern dan patternnya ini sudah ditembus sebenarnya sudah di breakout teman-teman sayangnya ya sayangnya adalah breakoutnya dengan volume tidak spike volumenya volume rendah teman-teman bisa jadi ketika breakout dengan volume rendah itu pertanda berarti false break atau fake out gitu ya
Pun begitu ketika bullish misalkan. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya nih. Ketika dia breakout nih area resistennya, ya kan, dia breakout kan. Nah, terus apa ya volumenya spike dia tuh ya, kelihatan. Nah, ini yang bagus gitu. Nah, sekarang gimana? Sekarang kondisinya dia tertahan di area supportnya, menunggu ya mungkin laporan keuangannya membaik kan, terus marketnya mulai bergairah lagi, baru harganya naik lagi. Jadi mungkin seperti itu. Nah, bisa dipantau ya untuk area support ini karena ya jaga-jaga aja kalau area support ini jebol nggak kuat pada akhirnya dia akan kemana? Dia akan ke support selanjutnya. Di manakah itu? Di sini teman-teman ya. Area support selanjutnya, support terkuatnya itu ada di sini di 2710 sampai 2870-an ya kisaran area itulah ya. Jadi ketika nanti dia nggak kuat ya terus ada aksi jual yang lebih besar dengan volume spike bisa jadi dia ke area support yang kedua ya. Diperhatikan kedua area ini teman-teman karena bisa terjadi reaksi ke dalam area ini. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada emas. Ya, meskipun kita tahu ya di harga emas dunianya juga sedang terjadi koreksi atau penurunan ya, makanya berkorelasi dengan saham-saham peremasan yang ada di IHSG di Indonesia gitu kan. Salah duanya tadi Antam dan sekarangnya emas gitu. Dan hari ini saham emas dia minus 2,38% ya. Setelah sebelumnya dia spike ya dia dia breakout dia all time high dengan volume spike namun dia dalam beberapa hari ini sideways aja, harganya di situ-situ aja teman-teman. Ya. Dan ya kalau kita lihat untuk area supportnya dia masih agak jauh sih sebenarnya ya untuk area supportnya dia belum rejection juga untuk area supportnya di 7.300 sampai 7.675. Lalu sekarang area resistennya berarti ada di sini teman-teman ya. Ini merupakan area resistennya di 8.750 sampai 9.100. Itu merupakan area resisten terdekat. Jadi ya tinggal lihat aja kalau dia breakout ke atas berarti melanjutkan uptrendnya. Kalau dia breakout ke bawah berarti melanjutkan downtrendnya. Seperti itu ya untuk saham emas. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Bumi. Nah, di saham Bumi hari ini ya sebenarnya tadi udah ini ya di awal hari udah bagus, namun sayangnya ditutup dengan minus 4,42% teman-teman ya. Setelah kemarin ya ini ya kemarin di kita ini juga kan kita analisa juga kan. Di sini tuh ada resisten kecil gitu ya, minor resisten dan benar aja ketika harganya mencapai minor resisten ini dia nggak kuat. Ya, ketika nggak kuat ya dia akan kembali ke area supportnya teman-teman ya. Dia akan kembali ke area supportnya yang berada di sini. Ini area supportnya ya. Jadi ya kita lihat aja nih apakah besok dia mampu membalikan keadaan karena kalau kita lihat kan harapannya sebenarnya dia breakout ini kan sehingga terjadi yang namanya change of character atau perubahan struktur lah ya yang tadinya downtrend bisa menjadi uptrend namun sayangnya hari ini dia malah turun minus 4,42%. Kalau kita lihat dari sisi trend line ya, nah ini ya kalau dari sisi trend line kita hubungkan ya memang terlihatnya sudah patah tren, tapi kita butuh yang namanya konfirmasi, ya. Konfirmasi bahwa dia akan reversal atau bahwa dia akan rebound, ya. Kita butuh yang namanya konfirmasi, teman-teman. Nah, untuk trendline, untuk support resisten, teman-teman bisa belajar di Mahir Analisa Teknikal. Oke, untuk area resistennya di mana nih? Untuk area resisten terdekatnya jelas tadi ya, masih di sini sih sebenarnya sih, nggak perlu digambar-gambar lagi. Ini ada minor resistennya ya di 226 sampai 232. Itu area resisten terdekatnya banget ya, paling dekatnya lah ya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya. Di sini ada saham Dewa dan kalau kita lihat di saham Dewa juga mirip-mirip tadi ya. Saham Bumi dia minus 4,39% untuk saham Dewa dan ya dia berada di area supportnya sini ya. Masih di atas area supportnya untuk area resistennya sendiri ya untuk area resisten terdekatnya ya ini sebenarnya sedang berada di area resisten terdekatnya teman-teman ya.
Di area resisten terdekatnya di 466 sampai 484. Makanya ketika menyentuh area resisten ini, ya, dia rejection lagi nih. Dia ke bawah sehingga membentuk nih candle yang namanya apa nih? Bearish engulfing. Ya ini ya, menutupi body candle yang sebelumnya. Meskipun dengan volume yang rendah, tapi ada potensi dia melanjutkan koreksinya sampai area support gitu teman-teman. Jadi karena dia ini sudah dua kali percobaan, ini kan satu ya, terus dia turun, ini percobaan kedua ternyata masih nggak kuat, ya dia akan ke area support, ya ini skenario pertama. Jadi ya seperti inilah untuk saham Dewa, dan kalau kita cek memang untuk trend line-nya sendiri ya, kita coba cek ya. Area trend line-nya kalau kita cek ya, dia belum patah tren ya kalau untuk saham Dewa. Oke, gitu ya. Untuk saham Dewa kita lanjut ke saham yang berikutnya, ada Medco, saham Medco. Oke, ini saham Medco kalau teman-teman lihat ini bentuk candlenya luar biasa, minus 5,44% dari awal hari. Ya memang ada yang niat jualan ternyata ya smart money-nya. Dan bentuk candlenya pun ya teman-teman bisa lihat Marubozu ya. Tapi Marubozu untuk bearish. Dan ini semakin menegaskan bahwa di atas ini ya ini merupakan area resisten yang sangat kuat ya. Area resistennya yang sangat kuat di atas ini karena itu all time high-nya ya. Kalau nggak salah ya, Medco coba kita lihat all time high-nya. Ya benar ya, all time high-nya itu merupakan area resisten yang sangat kuat. Kemungkinan dia akan ke area supportnya terlebih dahulu, teman-teman ya. Nampaknya sih seperti itu. Karena kalau melihat bentuk body candle-nya Marubozu memang dari awal hari ada yang niat jualan gitu ya. Ada yang niat jualan sehingga ya kita harus harus ngecek nih area support selanjutnya di mana nih. Nah, ini area support selanjutnya di 1575 sampai 1655. Jadi kalau dia nanti menembus area support ini, ya teman-teman juga harus dilihat ini ada ini ya, ada pattern ya di sini ya. Nah ini pattern bentar ini kok miring. Oke, bentar. Ini ya. Jadi di sini dia sebenarnya ada pattern ya tuh. Ada satu. Kalau dia terbentuk patternnya ya dan dia dia apa breakout area patternnya dengan volume spike, ya ini yang bahaya. Oke. Jadi ini bisa di ini ya dipantau-pantau khawatir dia jebol supportnya teman-teman. Tentunya disclaimer on, tidak ada ajakan beli ataupun jual. Silakan teman-teman analisa lagi ya. Do your own research. Oke. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Adro. Oke, di saham Alpro kalau kita zoom out ya, nah ini ya kelihatan hari ini memang ada penurunan, dia minus 1,53%, mungkin karena efek IHSG-nya juga turun kan kalau untuk saham Adro ini. Dan kalau kita lihat ya ini udah jelas ya, ini area supportnya dan ini ya supportnya sudah di retest ya, sudah di retest dua kali di sini nih. Nah, nih, di sini satu, di sini dua. Sudah dua kali di retest ya area supportnya. Dan ya di sini sudah jelas ya dari kemarin juga saya sampaikan bahwa ini ada gap gede banget ya. Di sini ada gap gede banget. Lalu untuk batas area resistennya ada di mana? Area resistennya selanjutnya ada ya sekarang di area resisten sebenarnya teman-teman ya. Sekarang pun berada di area resisten. Oke, jadi ini sebenarnya ngumpulin power, ngumpulin tenaga biar bisa jebol area resistennya teman-teman. Oke, dan ya nih ya dia jadi seperti ini, dia turun, dia coba untuk ngumpulin barang. Ya kalau jebol nanti dia seperti ini, dia akan retest terlebih dahulu. Tapi skenario kedua, kalau dia tidak tembus ya, kalau dia tidak jebol apa-apa, kalau dia tidak mampu untuk menjebol, dia akan ke area supportnya teman-teman. Jadi seperti itu disclaimer on, dan ya ini bisa teman-teman pelajari di Mahir Analisa Teknikal ya. Jadi bukan ilmu ngasal, teman-teman bisa pahami karena bedanya analisa teknikal dengan fundamental ya jelas kalau fundamental itu kan menunggu laporan keuangan segala macam kan. Terus kalau bedanya analisa teknikal dengan bandarmologi, kalau di bandarmologi itu terlalu banyak kepentingan banget teman-teman ya. Jadi kita mesti mantau beberapa smart money ya. Tapi kalau di analisa teknikal ya kita tinggal pantau aja nih bentuk candle nih ya. Terus kita pantau juga price actionnya seperti apa nih. Gitu struktur marketnya seperti apa. Jadi tidak terlalu banyak smart money di dalam candle. Memang semuanya apa ya?
ter terjemahkan lah ya atau tervisualkan di bentuk candle ini, struktur marketnya ya, bentuk candlenya gitu, jadi semuanya digabung di dalam satu candle. Kita nggak pusing ya, apalagi teman-teman pemula nggak bakal pusing sih harusnya dengan analisa teknikal ya. Kalau teman-teman mau belajar secara serius ya, cek aja link di deskripsi. Ini batch kedua. Kalau batchnya penuh ya saya langsung tutup lagi. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Kita masuk ke Big Banks. Oke, kita masuk ke Big Banks, dan ya di Big Banks ini hari ini juga masih turun ya, minus 0,89%. Tapi memang ini masih di dalam ini ya, area supportnya. Ya, di sini masih di dalam area supportnya ya, yang ada di sini. Dan ya tentunya harapannya dia tidak tembus ya, tidak tembus di sini nih. Karena kalau ditembus ya kita harus persiapkan juga area support selanjutnya itu ada di mana. Oke? Nah, kemungkinan sih area support selanjutnya di sini, teman-teman. Gitu. Ya, berharapnya sih nggak jebol ya. Karena kalau jebol ya sangat disayangkan saham BBRI ya. Area support selanjutnya itu ada di 2670 sampai 2950, teman-teman. Di situ ya untuk area support selanjutnya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan area tersebut ya, dan ya dipantau lah ya, analisa lagi. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada BMRI. Nah, di saham BMRI hari ini dia naik ya tipis 0,43%, dan dia juga masih berada di atas area supportnya, teman-teman ya. Jadi untuk saham Big Banks nih masih ini ya, masih menunggu mungkin laporan keuangannya, masih menunggu dari smart money-nya masuk gitu kan. Dan ya, teman-teman bisa lihat ya, di awal kemarin pembukaan market ya, setelah libur panjang ini kan naik cukup tinggi ya untuk saham BMRI, naik 5%, tapi beberapa hari kemudian dia turun, ada yang jualan gitu ya. Dan hari ini mulai masuk lagi nih ya smart money-nya, dan naik 0,43%. Ya, terus batas resistennya ada di mana? Batas resistennya yang terdekat sudah jelas ada di sini, teman-teman ya. Ini batas resisten yang terdekat di 4.920 sampai 6 sampai 5.075. Oke. Jadi gitu untuk saham BMRI, kita lanjut ke BBCA. Di saham BBCA ya hari kemarin ada gap down ya cukup lebar banget ya, minus 3,73%, dan hari ini doji bentuk candlenya. Kalau kita lihat ya memang dia secara ini ya, secara price action dia berada di area supportnya, teman-teman. Ya, dia berada di area supportnya di sini, area support pentingnya. Ini merupakan area support pentingnya ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini tembus, dia akan kemana? Nih, ini tembus, dia kemungkinan sih akan ke sini sih, teman. Iya, jadi dia akan ke sini. Kalau dia nanti tembus area support tersebut di 5.525 sampai 5.950, ya harapannya enggak ya, gitu. Harapannya semoga tidak sampai situ, bisa langsung rebound lagi. Amin. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada MBMA. MBMA hari ini dia naik cukup lumayan ya, naik 7,35%, dan kalau kita lihat dia berhasil rejection dari area supportnya, teman-teman. Ini ada area support kuatnya nih di sini gitu ya. Ini area support kuatnya, apakah pertanda ini sudah mulai rebound atau reversal? Tapi kalau saya lihat sih belum sih. Tapi secara trend line, nah ini gunanya trend line, teman-teman. Secara trend line dalam jangka pendek dia sudah ini ya, sudah melewati atau sudah mulai breakout ya, area trend line-nya sudah mulai tembus. Nah, ini ciri-ciri pertanda sih, mudah-mudahan tidak fake out ya. Ini naik ternyata besokannya turun dalam, jangan sampai ya gitu. Secara trend line yang jangka panjangnya pun dia mesti dalam kondisi yang uptrend, teman-teman nih. Tuh ya, teman-teman bisa lihat dia mesti dalam kondisi yang uptrend. Oke. Nah, itu ya, teman-teman bisa lihat. Jadi untuk saham MBMA, ya teman-teman bisa pantau ya. Untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resistennya itu ada di sini sih, teman-teman ya. Untuk area resisten terdekatnya sih ada di sini. Atau teman-teman mau lihat yang short termnya tuh ya ada di sini. Nih, ini short termnya lah ya, jangka pendeknya ya. Jadi resisten satu, resisten dua.
740 sampai 765 itu area resisten yang pertama ya. Itu area resisten yang pertama, teman-teman bisa pantau area tersebut. Jadi ya kalau dia berhasil breakout nih area resisten ini dia sudah ditunggu dengan area resisten yang selanjutnya. Gitu ya. Kemungkinan dia mencapai area resisten 2 lalu dia turun lagi karena belum kuat ngumpulin barang lagi di sini yang jadi support lalu baru tembus gitu. Itu skenario pertama. Kalau yang nggak berhasil, ini skenario keduanya, dia di sini sudah gagal tembus dan lanjut ke support lagi teman-teman. Kalau yang tidak berhasil gitu ya. Tapi kalau dia berhasil tapi lama gitu ya, delay, ya dia akan naik dulu ya. Kemungkinan dia akan retest terlebih dahulu, baru naik lagi, ya nggak kuat turun lagi, baru naik lagi, mencoba jebol lagi. Jadi seperti itu. Panjang perjalanannya teman-teman untuk saham MBMA ya. Tapi yang jelas adalah teman-teman bisa melihat di sini tren lainnya sudah hampir ditembus gitu ya. Dan secara tren line long termnya, jangka panjangnya ini mesti dalam kondisi yang uptrend ya untuk saham MBMA. Belajar kayak gini di mana Mas? Belajar kayak gini di Mahir Analisa Teknikal ya. Teman-teman akan belajar cara menentukan support and resistance, cara menentukan trend line, cara menentukan Fibonacci, hingga cara menentukan titik entry dan titik stop loss. Dan bonusnya adalah saya akan share strategi di Zoom webinar ya, rekaman ya. Itu bagaimana cara saya trading swing yang menghasilkan. Itu bukan pom-pom ya, itu edukasi dan itu sudah terjadi ya. Jadi teman-teman bisa belajar di situ. Ya, silakan cek aja di deskripsi linknya buat daftar karena ini batch kedua dan kalau full langsung saya tutup. Batch ke satu sudah full soalnya. Lanjut kita ke saham berikutnya yaitu ada TINS. Oke, di saham TINS setelah beberapa hari dia turun ya, dan turunnya cukup dalam. Kalau kita ukur saham TINS ini dia turun berapa persen nih dari awal ya sampai hari ini deh, nggak usah sampai yang kemarin-kemarin. Itu udah minus 20% lebih, 25% lebih. Dan kalau kita lihat untuk area support resistennya ini merupakan area supportnya teman-teman ya. Ini area supportnya. Lalu area resistennya di mana Mas? Area resistennya ada di sini nih. Ya, ini area resistennya yang terdekat di 3.560 sampai 3.730 karena dia rejection ya di area sini. Jadi target selanjutnya kemungkinan sih ke area resisten jika kuat ya. Jadi jika kuat seperti ini dan dia akan breakout ya kalau kuat. Kalau nggak kuat, skenario-nya adalah ya dia akan naik tapi ketahan dan dia balik lagi ke area supportnya ya. Jadi seperti itu. Jadi ada dua skenario yang teman-teman bisa lihat di situ dan kalau kita cek secara trendline, nah ini salah satu kegunaan trendline nih. Kalau kita cek secara trendline, nah ini masih dalam kondisi yang uptrend juga teman-teman ya. Dia hanya rejection ya di area trendline ini. Secara long term ya, dia masih dalam kondisi yang uptrend di saham TINS nih ya. Teman-teman bisa lihat tuh. Ya, oke, teman-teman udah bisa lihat dan ya ini bisa dipelajari di Mahir Analisa Teknikal batch keduanya. Kalau full langsung saya tutup karena batch pertamanya sudah full ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang mau belajar serius untuk belajar analisa teknikal, belajar aja di course Mahir Analisa Teknikal. Dan ya, gitu aja untuk video analisa kita pada kesempatan kali ini. Ingat disclaimer on, tidak ada ajakan beli ataupun ajakan jual. Semua yang ada di video ini adalah sifatnya edukasi. Jadi teman-teman silakan dianalisa ulang, jangan sampai FOMO. Dan yang terpenting, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, biar akun ini bisa bertumbuh teman-teman. Dan thank you for watching this video and see you on the next video.